Hamba berhasil mengajarkan keledai ini untuk membalik halaman, tetapi bukan untuk membaca. Ia bukan mencari hikmah di balik aksara. Di bawah naungan kubah Balai Agung yang berkilauan di terpa cahaya mentari pagi, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana gading yang dihiasi permata nilam. Sementara di hadapannya berdirilah Abu Nawas, sang pujangga sekaligus pengganggu ketenangan istana. Udara penuh ketegangan, sebab titah sang raja kali ini bukan hanya sekedar gurauan yang biasa, melainkan sebuah ultimatum bernuansa hukuman mati. Wahai Abu Nawas yang konon jenius tak tertandingi, jika engkau benar-benar secerdik yang kau klaim, maka dalam 7 hari menjelang bulan baru, keledaimu harus mampu membaca aksara sebagaimana ulama istana membaca kitab suci. Jika gagal, bersiaplah menghuni sel besi yang dingin dan gelap. Bisikan kegelisahan menjalari para wazir dan pembesar, namun Abu Nawas justru menampilkan senyum yang paling tenang dan penuh rahasia. Senyum yang selalu menandakan bahwa di balik bahaya besar tersembunyi sebuah rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih kocak. Ia tidak gentar, sebab ia tahu masalah yang tidak masuk akal tidak membutuhkan solusi yang waras, melainkan membutuhkan sebuah pertunjukan yang luar biasa absurd dan mengesankan. Sebuah ujian bagi keangkuhan kekuasaan yang tak jarang melahirkan tuntutan yang melampaui batas nalar kemanusiaan, atau dalam kasus ini, nalar kebinatangan. Tanpa membuang waktu semenit pun, Abu Nawas menarik keledainya yang berbulu coklat kusam itu menuju sebuah gubuk reyot di pinggiran kota, jauh dari mata-mata istana yang haus akan kegagalan orang lain. Tempat itu diubahnya menjadi perpustakaan dadakan yang dipenuhi tumpukan naskah dan kitab-kitab tua berdebu yang bahkan belum tentu pernah disentuh oleh tangan seorang ulama sejati yang haus ilmu. Rencana Abu Nawas sangatlah sederhana namun brutal dalam pendekatannya terhadap psikologi naluri. Ia membiarkan si keledai merasakan lapar yang menusuk-nusuk selama 3 hari penuh, sebuah penderitaan yang melenyapkan pikiran selain tentang kebutuhan primer dan bertahan hidup. Kemudian, dengan penuh kecerdikan yang jahil, ia mulai menabulkan biji gandum kering, makanan favorit sang keledai, di antara setiap beberapa lembar halaman dari buku-buku tebal tersebut, lalu menutupnya rapat-rapat. Setiap kali si keledai ingin makan, ia harus menggunakan moncongnya untuk menjepit dan membalik halaman-halaman yang penuh tulisan kaligrafi, menyangka bahwa surga kecil berupa sebutir makanan menunggunya di balik lembaran berikutnya. Proses yang berulang ini membentuk sebuah ilusi pembelajaran yang sistematis, sebuah korelasi Pavlovian yang sempurna antara kebutuhan perut yang mendesak dan gerakan membalik kertas yang tampak seperti sebuah upaya mencari makna tersembunyi di balik aksara Arab kuno. Tiba jua hari ke-7 yang dinanti-nantikan, hari di mana reputasi Abu Nawas atau lehernya akan ditentukan. Istana dipadati oleh kerumunan pembesar yang berbisik-bisik penuh skeptisisme, dan Raja Harun al-Rasyid menanti di panggung kehormatan dengan tatapan tajam yang tidak bisa disembunyikan, ditemani oleh para ulama istana yang siap mencatat setiap kegagalan yang mungkin terjadi. Abu Nawas lantas menggiring keledainya ke meja mahoni yang di atasnya diletakkan sebuah kitab tebal dan diikat kulit merah. Begitu keledai yang sudah terprogram oleh kelaparan yang telah dilampaui itu mencium aroma kertas dan sampul yang kini diasosiasikan dengan gandum, naluri yang sudah terlatih selama seminggu penuh langsung mengambil alih. Moncongnya yang panjang menunduk ke buku itu, dan dengan keterampilan yang tak terduga, ia mulai menjepit sudut-sudut halaman dengan gigi depannya, membalik lembar demi lembar dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan, seolah-olah ia sedang mengikuti setiap baris aksara dengan pemahaman yang mendalam. Para hadirin terhenyak, suara keheranan meledak seantero balai. Mereka melihat keledai yang benar-benar membaca, menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, membalik halaman seakan mencari makna filosofis yang tersembunyi di baliknya. Raja Harun pun tak bisa menyembunyikan keterjukutannya. Matanya membesar penuh kekaguman, sebuah pemandangan yang jarang terjadi di hadapan kecerdasan manusia, apalagi kecerdasan seekor keledai. Saat sorai-sorai keheranan memuncak, Raja Harun nyaris lompat dari singgasananya, siap menganugerahi Abu Nawas hadiah tertinggi atas keajaiban yang melampaui batas akal. Namun, Abu Nawas mengangkat tangan kanannya, menghentikan euforia publik dengan gestur yang elegan. Paduka Raja yang mulia, hamba berhasil mengajarkan keledai ini untuk membalik halaman, tetapi bukan untuk membaca. Ia bukan mencari hikmah di balik aksara.
Ia menjelaskan bahwa si keledai telah belajar sebuah tindakan, bukan sebuah pemahaman, bahwa kebodohan yang dipadukan dengan kelaparan dapat menciptakan ilusi kecerdasan yang meyakinkan. Dengan penjelasan yang jujur namun membalikkan logika tersebut, Abu Nawas berhasil mematahkan tuntutan absurd raja tanpa perlu melakukan keajaiban sejati. Raja Harun meskipun sedikit kesal karena tertipu, tak bisa menahan tawa yang meledak. Ia terpaksa mengakui kekalahan. Pesan moralnya jelas bergema di seluruh istana, bahwa kekuasaan mungkin dapat memerintahkan hal yang mustahil, tetapi kecerdasan dan kreativitas terbungkus dalam selimut humor selalu dapat menemukan jalan keluar yang tidak terduga, membuktikan bahwa solusi paling brilian seringkali adalah yang paling cerdik, bukan yang paling kaku, dan bahwa bahkan seekor keledai pun bisa terlihat pintar asalkan ia cukup lapar dan dilatih oleh orang yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.